Di episode sebelumnya, gerombolan dinasti Cahaya Suci benar-benar ingin menghabisi Lindong. Mereka pun dengan 8 anggota menyatukan kekuatannya untuk mengaktifkan formasi Cahaya Suci. Menghadapi hal itu, Lindong pun juga mengerahkan seluruh kekuatan seni bela diri manifestasinya, yaitu belantara besar memenjara surgawi, yaitu 5 jari menggerakkan alam semesta. Kekuatan Lindong kali ini benar-benar dahsyat. Perlahan-lahan mendorong kekuatan formasi Cahaya Suci. Seni bela diri ini membutuhkan tenaga yang sangat besar. Lindong pun merasa kalau jari-jarinya saat ini sangat sakit. Tapi ia terus memaksa. Dan akan kukalahkan kalian, ucap Lindong. Jari dewa manifestasi Lindong pun terus menekan dan akan menghancurkan formasi Cahaya Suci. Li Sheng pun kini merasa sudah kewalahan. Ia pun lalu berteriak, Lindong, beraninya kau melumat kami. Kau akan menyesalinya. Kakak kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan berakhir. Dan benar. Seketika jari dewa Lindong benar-benar melumat formasi Cahaya Suci. Pasca serangan itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dan berkata, dengan seluruh kekuatanku, hanya setengah dari potensi jari itu bisa ku keluarkan. Dan jariku harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Harta peninggalan dari 8 orang dinasti ini seharusnya bagus-bagus sih. 8 kantong Kian Kun ini adalah harta rampasanku. Dan kini terlihat bekas serangan Lindong itu menimbulkan luka yang sangat besar di situ. Kemenangan Lindong atas gerombolan klan Cahaya Suci ini membuat orang-orang di situ berteriak, Lindong ini terlalu kuat, bahkan menghancurkan mereka sampai tak bersisa. Sementara Li Langtian yang melihatnya pun kini berkata, Lindong telah bertempur terus-menerus untuk waktu yang lama. Dia pasti hampir kehabisan tenaga. Sekarang adalah kesempatan yang bagus memanfaatkan ketidakberdayaannya untuk melawannya. Beri dia serangan fatal dan bunuh dia. Kata-kata dan niat buruk dari Li Langtian ini segera didengar oleh Lindong. Lindong pun segera menatap tajam kepada Li Langtian sambil berkata, sekarang aku tidak akan melepaskanmu, Li Langtian. Bahkan jika kau tidak melakukannya malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gertakan Lindong itu pun langsung membuat semua orang pun kaget dan takut. Mereka pun berkata, siapa Li Langtian? Itu kan mantan rekannya. Wow, menjauhlah dari dia kalau gitu. Molly yang melihatnya pun berkata, perilaku Li Langtian sebelumnya jelas ingin membuat Lindong mati. Aku seharusnya tidak menghalangi mereka kali ini. Dan dengan penuh percaya diri, Li Langtian pun berkata, dengan keadaanmu sekarang, aku khawatir kau sudah pada batasmu, ingin menyingkirkanku. Mimpi. Tapi tampaknya Lindong kini segera mengalirkan energi nirwana ke tubuhnya sambil balas berkata, aku takut akan sulit bagimu untuk menunggu sampai habis kekuatanku. Seketika Lindong pun kini dengan cepat memulihkan energinya. Molin sangat terkejut dengan pembulian Lindong yang sangat luar biasa itu. Lindong pun kini mulai merilis energi esensi Yuan di tangannya. Ia pun lalu menatap tajam kepada Li Langtian dan berkata, Hei Li Langtian, turun kalau berani. Dan tembakan energi Yuan, maufet. Tembakan Lindong itu pun langsung ditangkis oleh Li Langtian. Kau jangan remehkan aku, kurang ajar, ucapnya. Li Langtian pun segera melesat turun. Lindong pun berkata, bagus, ayo datanglah. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kita kali ini. Dan dawat. Lindong dan Li Langtian pun kini saling baku hantam dengan sangat sengit. Moling dan Duyun pun tampak memperhatikan pertarungan itu. Moling pun disitu berkata, Lindong mampu melawan Li Langtian ketika dia masih belum berada di tahap manifestasi. Dan sekarang mereka berdua berada pada tahap manifestasi. Duyun pun jadi keheranan dan balas berkata, bagaimana bisa kau mengatakan seperti itu? Moling pun berkata lagi, Lindong baru saja mengalahkan 7 orang tahap manifestasi dan 1 orang puncak manifestasi sendirian. Li Langtian pasti bukanlah lawannya. Dan dawat. Terlihat Lindong dan Li Langtian pun adu pukul semakin sengit. Lindong pun semakin bersemangat dan berkata, Hei, dengan kekuatanmu ini kau ingin membunuhku, ha? Li Langtian pun menyahut, dasar bocah sombong. Lindong pun berkata lagi, kau hampir kehabisan tenaga kan? Li Langtian yang semakin kewalahan kini pun menjawab, sial, bagaimana bisa aku lebih lemah darimu? Dan dawat.
Lindong pun kini berhasil memukul Lin Langtian dengan keras, membuat Lin Langtian pun terlempar dengan keras. Lindong pun berkata lagi, "Aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi. Sekarang apakah kau akan mencoba bertarung denganku dengan sia-sia?" Lin Langtian pun jadi kesal berbalas berkata, "Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa aku kalah darimu?" Lindong pun berkata lagi, "Aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi. Sekarang kita di tingkat yang sama. Apa kau masih ingin bertarung denganku?" Lin Langtian yang keras kepala pun berkata lagi, "Hei, bagaimana aku bisa kalah darimu? Ayo lanjutkan lagi." Lindong pun tak punya pilihan lagi dan segera mengeluarkan pusakanya, yaitu batu puncak penjara berat. Batu besar itu pun segera melayang di atas Lin Langtian dan akan menggencat Lin Langtian. Lin Langtian pun masih sumber dan berkata, hanya harta roh tingkat tumit doang. Hei Lindong, kau pikir ini cukup Seketika Lin Langtian pun berusaha sekuat tenaga menahan gencatan dari puncak penjara berat. Lindong pun lalu berkata, "Hei, panggil roh Yuanmu yang berada di dalam tubuhmu itu. Jika tidak, aku khawatir ini akan menjadi peristirahatan terakhirmu, Lin Langtian." Dan benar saja, terlihat kaki Lin Langtian pun semakin tenggelam ke tanah. Hal itu dikarenakan Lindong mengkombinasikan serangan puncak penjara berat dan lubang hitam pelahap. Lindong pun kini jadi benar-benar tak bisa bergerak dan berkata, "Gerakan aneh macam apa ini? Aku tak bisa bergerak. Seolah-olah aku terjebak dalam lumpur, menyerang dari dua arah. Kecinya, aku, Lin Langtian." Melihat Lin Langtian sudah tak berkutik lagi, Lindong pun kini segera bersiap dengan tombak surgawinya sambil berkata, "Lin Langtian, aku akan mengatakannya lagi. Ayo, cepat tunjukkan kartu asmu, atau kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain." Lindong pun kini menembakkan tombaknya kepada Lin Langtian. Tombak itu meluncur dengan deras dan segera akan menusuk Lin Langtian. Lin Langtian pun hanya bisa bergumam, "Dasar Lindong, dia membuatku terpojok. Tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku akan membunuhmu. Musi!" Hingga akhirnya Lin Langtian pun terpaksa memanggil kodamnya dan matrak. Seketika kini muncul cakar besar yang langsung menangkis tombak Lindong dan balik menembakkannya kembali ke Lindong. Lindong pun dengan cepat menghindarinya. Lindong pun tampak terkejut dan berkata, "Akhirnya sesuatu itu keluar." Dan benar saja, kini terlihat kodam dari Lin Langtian pun benar-benar sudah muncul di situ. Ia berkata, "Seperti yang diharapkan, ada lebih banyak trik bocah ini daripada yang terlihat. Aku harus menggunakan setiap trik yang kumiliki." Lin Langtian yang sudah terluka pun hanya bisa menggerutu dan berkata, "Dasar odong-odong, dia merendahkanku sampai seperti ini. Musi, bunuh dia." Lin Langtian pun lanjut berkata di dalam hati, "Lindong, kau hanya semut. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku seharusnya membunuhmu sejak dari dulu di makam kuno. Sialan. Hari ini aku harus menyingkirkanmu apapun yang terjadi." Akan tetapi, Musi, kodam dari Lin Langtian pun berkata, "Tidak, sekarang kau tidak bisa lagi menandingi dia." Jelas hal itu membuat Lin Langtian jadi kaget dengan ucapan Musi. Musi pun seketika langsung menggeret Lin Langtian untuk kabur dari situ sambil berkata, "Ada kehidupan yang lebih kuat dariku di dalam tubuh si odong-odong itu. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku mungkin tak akan bisa membunuhnya." Melihat hal itu, Lindong pun tak tinggal diam. Ia pun segera mengeluarkan jurus belantara besarnya. Tapi tak disangka, Musi pun dengan cepat mampu menghindari serangan jurus manifestasi Lindong, membuat Lindong pun cukup terkejut. Musi yang berhasil kabur pun mengatakan kepada Lindong, "Hei anak nakal, kau lebih kuat dari yang kuharapkan. Tapi kau tak bisa menahanku di sini. Bahkan jika eksistensi yang berada di dalam dirimu itu ikut-ikutan, itu tak akan bisa kau lakukan. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi dan akan menjadi hari kematianmu." Lin Langtian yang saat ini sangat marah pun berkata di dalam hati, kalau ia bertekad akan membunuh Lindong dengan kedua tangannya sendiri. Dan memang saat ini, Xiaode memang sengaja menyuruh Lindong untuk tak mengejarnya. Walaupun sebenarnya Xiaode cukup kesal ketika Musi mengatakan kalau ia tak bisa mengejarnya. Padahal jika Xiaode benar-benar mencoba, maka ia yakin bisa menghancurkan kodam Lin Langtian hanya dalam hitungan menit. Hal itu membuat Lindong pun bertanya, "Serius? Lalu kenapa kau tidak menyerangnya saat itu juga?" Xiaode pun balas berkata, "Mengapa aku harus mengotori tanganku pada sampah macam itu? Tidak bisakah aku berbuat lebih banyak dengan energi roh itu? Selain itu, tua bangka itu sepertinya menyembunyikan banyak trik.
Jika aku salah langkah, itu akan merepotkan. Lindong pun lalu menggocok Xiaode dan berkata, "Wah, ada tua bangka yang bahkan kamu, sang tetua yang terhormat, merasa kerepotan." Xiaode pun menjawab, bukankah itu karena batasan pada tubuh ini?" Lindong pun menyahut, Ya, kaulah nomor 1 di bawah langit." Xiaode pun berkata lagi, "Tapi kembali ke intinya, senior yang komplotan Li Sheng sebutkan juga di medan perang kuno ini adalah seseorang yang sangat dihormati dan ditakuti. Pasti adalah karakter yang jahat dan kuat." Lindong pun menyahut, jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menyerah begitu saja." Xiaode pun balas berkata, "Terserah, bahkan jika kita bertemu mereka hidup-hidup, hasilnya pasti akan tetap sama. Baiklah, ayo kembali, kita memperoleh cukup banyak kali ini." Dan kini Molin pun sangat kagum dengan Lindong dan berkata, "Saudara Lindong, itu hebat. Bahkan sekarang kita tahu semua kemampuanmu yang hebat di saat pertempuran non-stop. Sebenarnya, apa yang menyelamatkan Li Langtian barusan?" Lindong pun menjawab, "Aku juga tidak yakin, tapi lain kali jika kami bertemu, bahkan makhluk itu tidak akan bisa menyelamatkannya." Dan kini Molin pun lanjut berkata, "Saudara Lindong, meskipun Lin Lantian adalah seorang dari dinasti Yan kita, tapi berdasarkan tindakannya, kami telah memutuskan untuk berdiri saja bersamamu." Dan kini para pemuda dari klan lain di situ pun mendekat dan berkata, "Sebelumnya, kalian mendukung kami. Bahkan ketika situasi tampak buruk, kita adalah saudara, sehingga tidak perlu mengatakan lebih banyak. Hahaha, ya benar, kita bersaudara." Dan salah satu cewek di situ berkata kepada Lindong, "Kau memang pahlawan muda. Pada saat ini, Kekaisaran Jaya Suci telah dimusnahkan. Ini biaya tempatnya, kau bisa mengambilnya." Cewek itu pun memberikan satu kantong pil nirwana sebagai hadiah untuk Lindong. Daripada sebelumnya ia akan kasihkan ke gerombolan Jaya Suci. Lindong pun lalu kini mulai memberikan orasi. "Tempat ini seharusnya menjadi area umum. Hanya karena para preman dari Kekaisaran Jaya Suci serakah dan sombong. Apakah kita harus memiliki biaya tempat tinggal yang konyol ini? Sekarang mereka sudah mati. Tempat ini bebas untuk semuanya lagi. Jika kalian suka di sini, tinggallah. Dan jika kalian tidak mau di sini, kalian bebas untuk pergi. Mulai sekarang, kalian semua tidak perlu berurusan dengan biaya tempat tinggal lagi. Kalian bebas sekarang." Orasi itu tampaknya membuat semuanya menjadi sangat kagum kepada Lindong, yang memang saat ini dia telah menjadi pahlawan bagi mereka semuanya. Pemuda di situ berkata di dalam hati, anak ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki karakter yang terhormat. Semua orang pun kini bersorak-sorai kepada Lindong. Molly yang kini semakin kagum kepada Lindong pun berkata, "Dia bahkan dapat bertindak secara bertanggung jawab pada kesempatan yang mudah. Kakak Lindong, kau benar-benar mulia." Sementara salah satu pemuda pun merasa masih menyesal karena ia terlanjur menyetorkan pil nirwana kepada Jaya Suci sebelumnya. Sedangkan Xiaode pun diam-diam berkata, "Bocah ini, kau benar-benar tahu bagaimana menutupi perkataanmu ya. Kenapa kau tidak memberitahu mereka bahwa kau memiliki semua pil nirwana yang sebelumnya mereka berikan?" Lindong pun tersenyum kecil dan menjawab, "Shh, diamlah." Scene lalu beralih di tempat istirahat Lindong, di mana saat ini Lindong dengan sibuknya menghitung pil-pil nirwana yang didapatnya bersama Xiaode. Di situ Lindong berkata, 3.020, 3.000, ini tidak mungkin. Dasar Kekaisaran Jaya Suci cacingan. 7 dari mereka hanya memiliki tidak lebih dari 3.000 pil nirwana. Seluruh asetku saja 3.000 lebih. Kalian bahkan lebih miskin dariku." Xiaode pun menyahut, "Lihat itu, meskipun sesuatu seperti pil nirwana tidak banyak bagiku, tapi untuk seorang di tahap sepertimu, itu adalah sesuatu yang sangat langka, tahu?" Lindong pun lalu melihat kantong yang paling besar dan ia pun berkata, "Aku harus melihat apakah ada sesuatu di kantong Li Sheng." Dan ternyata kantong Li Sheng isinya lumayan banyak, membuat Lindong pun terkejut dan berkata, "Aku kaya. Si bodoh ini telah mengumpulkan hampir 6.000 pil nirwana sendiri, tapi butuh 30.000 pil nirwana untuk membersihkan boneka roh darah." Xiaode pun ngekek dan berkata, "Hahaha, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan." Dan kini mereka pun memeriksa lagi apa yang mereka sudah dapatkan. Dan mereka menemukan harta roh tingkat bumi milik Li Sheng
Melihat harta itu, Xiaode pun berkata, harta roh ini tampaknya memiliki sesuatu yang tersisa di dalamnya. Harta roh ini tampaknya sangat bagus. Rune di atasnya tertulis, seni bela diri tahap menengah manifestasi, yaitu gajah suci surgawi runtuh. Lindong pun langsung berkata, aku benar-benar mendapat keberuntungan yang lebih baik di sini. Tapi Xiaode pun memperingatkan Lindong agar hati-hati, karena harta roh ini mungkin memiliki segel spiritual yang tersisa. Lindong pun lanjut bertanya, terus aku sudah memegangnya, jadi aku harus melakukannya apapun yang terjadi. Dan seketika kini muncul sinar biru dari pusaka itu. Lindong pun berkata di dalam hati, kekuatan ini sepertinya levelnya lebih tinggi dari Li Sheng. Dan tiba-tiba saja kini muncul suara yang berkata, siapa ini? Siapa yang berani menyentuh segel spiritual yang ditinggalkan? Lalu kini dari cahaya biru itu muncul sosok manusia dengan mata yang menyala dan berkata, apakah Li Sheng masih hidup? Lindong pun kini tahu kalau orang itu adalah tubuh ilusi dari senior Li Sheng. Dan tubuh ilusi itu pun lanjut berkata, tidak peduli siapa kau, itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang membunuh seseorang dari kekaisaran Jaya Suciku. Hargailah waktu yang tersisa. Aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu menyesal atas semua yang telah kau lakukan. Saat aku menemukanmu, itu akan menjadi hari kematianmu. Ancaman itu tak membuat Lindong takut sama sekali dan balas berkata, ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jadi kau nomor berapa? Lindong pun segera mematikan tubuh ilusi dari pusaka itu dan lanjut berkata, semua dari mereka sombong dan banyak ngomong doang. Jika kau berani, katalah saja padaku. Aku tidak keberatan membunuh beberapa semut lagi. Senior kekaisaran Jaya Suci, koleksi hartamu harusnya lebih baik dari Li Sheng. Jika aku dapat mengambilnya, mungkin aku akan mendapatkan penirwana yang cukup untuk memurnikan boneka roh darah. Xiaode pun kini mulai angkat bicara dan mereka pun saling ngobrol kembali. Jika si senior itu memiliki kekuatan seperti itu, kita tidak perlu lengah. Kita harus menghindari situasi apapun jika memungkinkan. Lupakan saja. Mari kita lanjutkan rekultivasi dulu. Scene beralih di hari berikutnya. Terlihat kemunculan cahaya di atas kota dan ternyata cahaya itu membentuk kekuatan cahaya runtuh gajah surgawi, yaitu jurus dari Li Sheng. Jelas hal itu mengagetkan Molin dan kawan-kawan di situ. Mengapa seni bela diri kekaisaran Jaya Suci muncul di situ? Mereka pun jadi berpikiran apakah seorang dari kerajaan Jaya Suci datang untuk membalas dendam. Dan jika itu yang terjadi, mungkinkah si senior Li Sheng itu yang datang ke sini? Dan tak nyata yang mengeluarkan seni bela diri barusan adalah Lindong. Lindong pun segera menyapa mereka semuanya. Tuyu dan Molin pun sangat terkejut dan berkata, Saudara Lindong, memahami seni bela diri itu dalam satu malam sungguh tidak masuk akal. Dan kita khawatir tentang si senior itu. Lindong pun lalu bertanya apakah ada informasi tentang si senior itu. Molin pun lalu menjelaskan, terima kasih buat saudara Lindong yang merawat orang-orang di tembok kota. Mereka menyediakan banyak informasi yang berguna. Kali ini ada 30 orang tahap manifestasi dari Kekaisaran Jaya Suci yang berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Ada 8 dari mereka yang setara dengan Li Sheng. Jadi ada 11 lagi termasuk si senior itu. Dan si kakak senior yang disebutkan itu sepertinya pemimpin mereka. Dia seharusnya setengah langkah dari tahap nirwana dan memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap nirwana. Saudara Lindong, kau juga mengerti kan? Tahap nirwana adalah tahap lain dari manifestasi. Bahkan jika para ahli di puncak tahap manifestasi mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam serangannya, mereka hanya bisa menggores seseorang di tahap nirwana. Lindong pun menjawab, ini pasti menyakitkan. Ia pun lalu berkata di dalam hati, seperti yang diharapkan, dia bukan seorang yang bisa didesak. Dan Duyun pun lanjut berkata, namun kau tidak perlu terlalu khawatir tentang pemimpin itu. Menurut informasi kami, berandal itu saat ini berada di Kota Yang. Dia sedang sibuk mencari kunci untuk memasuki harta karun kuno. Lindong pun terkejut. Harta karun kuno, ucapnya. Zhang Man pun lalu angkat bicara. Aku tidak tahu itu, tetapi ku dengar bahwa tujuannya adalah beberapa pil. Benar,
itu adalah pil pengubah hidup dan mati. Mendengar hal itu, Lindong pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa? Pil pengubah hidup dan mati?" Xiaode yang mendengarnya pun seketika langsung berkata kepada Lindong, "Sungguh, pil pengubah hidup dan mati? Hei Lindong, jika aku, Mr. Martin ini bisa mendapatkan pil obat ini, aku pasti bisa merubah rohku, melarikan diri dari keadaan sebagai roh iblis dan berharap untuk kembali ke keadaan puncakku." Lindong pun menyahut, "Berisik banget kau, apa benar sih pil ini seampuh itu?" Xiaode pun berkata lagi, "Itu adalah pil yang harus para ahli ultra untuk masuk ke dunia kehidupan dan kematian dan menahan banyak kesulitan untuk terbentuk. Satu pil pada dasarnya adalah satu kehidupan dan cukup untuk melawan kematian yang pasti satu kali." Xiaode dengan tubuh manusianya di dalam tubuh Lindong pun segera merayu Lindong dan berkata, "Lindong, kau harus membantuku kali ini. Kau harus membantuku. Jika kau membantuku mendapatkan pil pengubah hidup dan mati itu, jika aku hanya mendapatkan satu saja, aku akan memiliki kesempatan yang tepat untuk kebangkitanku." Lindong pun dengan santai menyahut, "Jangan terlalu bersemangat, santai saja." Lindong pun lanjut berkata di dalam hati, "Haha, ini pertama kalinya aku melihat si kecil Xiaode begitu bersemangat. Sepertinya pil pengubah hidup dan mati memang sangat penting baginya." Lindong pun lalu memutuskan akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiaode. Xiaode pun seketika langsung kegirangan dan berkata, "Bocah, kau benar-benar orang yang baik. Aku benar-benar tidak memilih orang yang salah." Dan kini, Lindong pun mengatakan kepada teman-temannya kalau ia akan pergi ke kota yang. Jelas hal itu membuat Molin terkejut dan berkata, "Apa? Apa aku salah dengar?" Sedangkan Duyun berkata, "Bukankah kita berusaha untuk menghindari kampret itu? Kenapa kau malah ingin masuk ke sarang harimau?" Dan Zhangman pun berkata, "Saudara Lindong." Dan dengan tegasnya, Lindong pun kini berkata, "Kalian tidak salah dengar. Aku akan pergi ke kota yang dan mengambil harta karun kuno itu." Dan cerita pun bersambung.